Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat malam juga semuanya. Apa kabar? Ya, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kuliah kita mengenai material teknik. Apa materi kita malam ini? Oke, dan nampak di tempat kalian? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke kuliah ke-7. Jadi satu kali lagi kuliah ini, kemudian kita besok masuk ke ujian tek tengah semester ya. Jadi ini sebelum kita UTS kita ada kuliah yang ketujuh dulu. Apa itu kuliah kita hari ini? Yaitu mengenai diagram fase atau diagram fasa kalau bahasa Indonesia ya. Jadi kita bicara mengenai diagram ataupun gambar lah ya, ada diagram yang berisi tentang fase atau fasa. Apa itu diagram? Apa itu fasa? Oke, ini kita bicara tentang eh, seperti ini. Ya, kalau kalian lihat ini gambar apa ini? Ada yang bisa menebak? Ada? Oke. Ya, ini adalah gambar gunung es di Laut Antartika ya, di Kutub Utara ya. Jadi ini kalau kita lihat ini gunung es, di sekelilingnya ini air gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara fase, ini adalah namanya fase berbentuk padat dari air, yaitu es. Ya, kalau kita sebut es batu ya kan, kalau di sini es. Di es itu adalah fase padat dari air. Fase cairnya adalah di sini, ya. Di sini air laut, walaupun ini ada asin sedikit, ya, air laut, tapi ini dikatakan fase cair dari air. Jadi ini fase padatnya, solid berupa es, fase cair berupa air, dan fase gasnya di mana? Fase gas, nampak sini fase gas. Ya, fase gas ini adalah air di sekitar sini, air yang di sekitar sini yang sudah menguap. Walaupun tak nampak di sini ada namanya uap air juga, walaupun di kutub utara sana. Ya, yang paling banyak uap air barangkali daerah Katulistiwa, ya kan? Katulistiwa itu yang banyak adalah fase cair dan fase gas. Fase gasnya paling banyak di kutub, paling banyak di Katulistiwa. Nah, ini disebut dengan fase. Ya, jadi apa fase tadi? Yaitu bentuk sejenis dari eh, suatu unsur. Ya, ini adalah unsur air. Fase padat itu kumpulan berbentuk es, fase cair berbentuk air, fase gas berbentuk uap air. Oke, nah, ini gambar apa ini? Nah, ini adalah kalau kita katakan permukaan dari matahari. Ambil gambarnya dari jauh, ini bumi kita nampak jauh sekali, kecil ya. Ini diambil dari satelit yang berdekatan dengan matahari. Dan ini pun juga dari jauh juga. Di sini nampak gambar apa? Ada yang tahu kira-kira? Yang merah-merah ini. Apa coba? Ini adalah cairan metal. Atau kalau dikatakan besi, anggaplah ini besi. Ya, ini cairan besi. Jadi berarti ini fasa cair dari besi. Dan ada lagi di sekitarnya itu sangat panas. Besi itu bisa menguap. Saking panasnya besi menguap. Kalau di bumi barangkali besi itu paling banyak berbentuk padat, ya kan yang kita nampak hari-hari itu. Tapi kalau di matahari yang paling banyak adalah besi ataupun metal itu berbentuk cair dan ada juga berbentuk gas, ya kan? Itu dikatakan juga fase. Jadi ada fase cair, fase padat, fase gas. Nah, semua benda di dunia ini mempunyai tiga fase ini. Fase padat, fase cair, fase gas. Tergantung temperatur dan tekanannya. Ya, contohnya besi, kalau di bumi di temperatur kamar berbentuk padat, kalau dinaikkan sampai 1000 derajat lebih Celcius, barangkali dia bisa mencair. Dinaikkan lagi, dia bisa sampai apa namanya menguap.
Nah, itu tergantung apa temperaturnya. Oke, jadi konsepnya apa? Apa itu fase? Fase adalah bagian material yang memiliki komposisi kimia seragam dan memiliki struktur kristal yang sama. Jadi dua ya, komposisi kimianya seragam, struktur kristal yang sama. Contohnya tadi air, air itu fase padat adalah es. Jadi struktur kristal es berbeda dengan pada struktur air yang berupa cair atau berupa gas. Ini komposisinya sama, tapi struktur kristalnya yang berbeda antara padat, cair, dan gas. Begitu juga logam. Logam itu bisa kita bagi-bagi walaupun tidak seperti air ini ya. Logam-logam fasenya berbeda lagi. Ya, namanya ferrite, fase austenite, fase cementite. Nah, ini anunya apa namanya bentuk-bentuknya ya. Apa itu diagram fase? Diagram fase adalah grafik ya. Diagram fase adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara temperatur, komposisi, dan fase yang terbentuk. Di fase itu kebanyakan adalah padat, cair, dan gas. Tapi pada logam nanti kita lihat ada banyak fase di situ. Fase itu adalah komposisi apa struktur kristal yang sama ya. Dia digunakan untuk apa? Untuk menentukan struktur material, menentukan nanti kalau dia di besi ataupun di metal menentukan proses heat treatmentnya. Dan kita bisa juga prediksi sifat mekanisnya karena apa? Karena bentuk struktur kristalnya yang berbeda. Nah, ini adalah konsep dasar fase. Jadi fase itu adalah komposisi kimia seragam, struktur kristal sama. Jadi contohnya tadi air atau logam banyak fasenya ya. Kita lihat berikut ini. Nah, capaian kuliah kita hari ini adalah kita bisa melihat namanya skema sketsa diagram fase isomorfik autektik ya. Ini khusus untuk pada eh, besi karbon ya. Ini kalian bisa baca lah ya. Dan nomor tiga ini pada yang penting pada komposisi besi karbon mengandung karbon 0,002% dan 2,4% berat karbon. Ya, ini ditentukan untuk menentukan hypoautektoid atau hiperautektoid. Disebut juga fase pre-autektoid, menghitung frakse massa pre-autektoid dan perlit ya. Dan juga diagram skematik dari struktur nitro di bawah autektoid. Ini khusus untuk apa namanya paduan besi karbon. Namanya canggih-canggih ya, autektoid, hiperaktoid dan macam-macam. Nanti kita akan lihat ya, biar kalian penasaran ya. Oke, ini tujuan kita ya, goal kita ya. Nah, sekarang kita lihat diagram fase. Contohnya diagram fase satu komponen. Contohnya air. Air itu satu komponen, ya kan? Menunjukkan perubahan fase terhadap suhu, temperatur, dan tekanan. Jadi kalau kita lihat di sini, air itu ada apa? Solid, es, kemudian cair, air, kemudian uap. Ini ada garis merah-merah yang menunjukkan batas-batas fase. Ya, contohnya ini yang di atas ini antara es dengan cair. Ini ada batas es padat dan cair. Pada temperatur berapa? Temperatur ini nol, kemudian pada tekanan sekian. Begitu juga batas antara cair dan uap itu pada temperatur berapa yang bisa kita ketahui pada temperatur 100 dia menguap. Tapi kalau kita lihat kalau tekanan air itu kita turunkan, maka dia juga bisa menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah. Ya, misalnya kita ada temperatur di atas gunung barangkali, itu lebih rendah tekanannya itu bisa menguap air atau mendidih bisa kurang dari 100. Ya, aslinya dari lebih 100, tapi aktualnya kalau diturunkan tekanannya bisa lebih dari kurang dari 100. Begitu juga antara batas cair, batas apa? Batas es dengan batas uap. Air bisa langsung menguap, ya. Es bisa langsung menguap dengan syarat apa ini? Nah, ini garis-garis merah ini adalah garis batas fase, ya. Oke. Dan ini adalah ini ya contoh untuk diagram fase air.
Dari sini akan kita ketahui ya, dari contoh titik ini, air akan membeku pada temperatur berapa? Nol, ya kan? Di bawah itu juga akan membeku. Ini mulai membeku. Pada tekanan berapa? Ini kan, tekanan atmosfer itu adalah satu. Ini pada tekanan satu atmosfer, tekanan udara kita itu satu. Ini dia bisa membeku pada nol. Mencair kapan? Juga pada nol, ya, di sekitar sini. Nah, ini yang kita katakan sebagai diagram fase. Satu komponen. Nah, perlu kalian ketahui, ini saya buat gambar lebih besar. Air itu punya sifat anomali pada temperatur 4 Celcius dia akan memuai. Ya, jadi kalau kita masukkan air dalam lemari es, kita bekukan, maka dia akan mengembang. Jadi kalau kita masukkan dalam gelas seperti ini, masukkan kemudian dalam kulkas, kita freezer, kita bekukan, maka bisa jadi gelas itu akan pecah karena airnya akan memuai. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat grafiknya ini, grafiknya akan miring ke kiri. Jadi volume air itu lebih besar pada saat dia membeku. Ya kan? Volumenya mengembang pada saat dia beku. Jadi air lebih rapat pada dia saat cair, pada saat dia beku dia malah lebih besar. Jadi makanya kurvanya agak miring ke kiri. Ini disebut sebagai apa? Anomali air. Jadi air itu pada temperatur 4 Celcius mengalami anomali, ya, sehingga pada saat dia membeku dia akan memuai. Jadi volumenya naik. Ya, kalau kita simpan air dalam kulkas wadah kaca, kita bekukan, maka gelas itu akan pecah. Nah, untuk tidak sampai gelas pecah, coba kalian masukkan air dalam botol plastik, kemudian masukkan dalam freezer, maka kemungkinan botol plastik itu akan bengkak atau kembung. Ya, itu karena apa? Volumenya mengembang pada waktu dia membeku. Jadi diindikasikan dengan kurva yang seperti ini, miring ke kiri. Ini disebut sebagai apa? Anomali air. Sekarang kita coba bandingkan dengan air dengan minyak kelapa. Nah, ini saya sudah buatkan minyak kelapa sebelah kanan, air sebelah kiri. Jadi minyak kelapa itu membeku sekitar pada temperatur 20 Celcius. Ini titik bekunya. Kalau air pada 0 Celcius. Jadi minyak itu kalau misalnya kita tinggal di daerah dingin, cepat sekali dia membeku minyak kelapa itu. Ya, pada 24 sampai 26 Celcius dia bisa dah membeku. Bagi yang tinggal di Bandung, barangkali pernah ke Bandung, ya pada saat dingin minyak minyak goreng itu beku. Nah, kita lihat bekunya minyak dengan bekunya air itu berbeda kemiringan. Kalau bekunya minyak itu ke kanan, artinya makin beku dia volumenya makin padat. Kalau air makin dia beku, volumenya makin bertambah. Ini disebut sebagai anomali air. Ya, kalau ini normal-normal. Normalnya itu semua yang membeku itu akan volumenya akan apa? Akan mengecil. Tapi kalau air volumenya bertambah. Ya, ini kalian bisa baca perbandingannya. Ya, antara air dengan minyak kelapa. Oke, kalau air membeku dia memuai, minyak membeku dia menyusut. Es lebih ringan dari air, tetapi kalau minyak yang padatnya lebih berat dari cairannya. Jadi buktinya apa? Es itu kalau di membeku dia mengapung kayak gunung es tadi. Di gunung es itu bisa mengapung. Jadi karena dia lebih ringan dari airnya, ya. Tapi kalau minyak membeku dia tenggelam. Kalau kita lihat minyak yang udah beku, ya, dia akan terkumpul di bawahnya. Oke, itu yang membuktikan kenapa dia mempunyai sifat anomali air. Kita lihat jenis-jenis diagram fase. Tadi ada namanya diagram fase tunggal tadi. Yang pertama itu air satu macam. Ada lagi kebanyakan itu adalah diagram fase biner. Ini lebih dari satu. Ya, contohnya kuning dengan nikel atau disebut apa ya, kuningan ya. Kuning dengan nikel ya. Ini dikatakan sebagai dua fase, diagram fase dua komponen. Jadi kalau dua komponen contohnya air ditambah dengan gula itu air gula, dua komponen biner ya.
Kita lihat contoh kuni dengan tembaga. Sumbu X itu komposisinya, kalau sumbu Y temperatur. Kalau tadi satu pas satu satu komponen temperatur dengan tekanan. Ya, kita lihat contohnya dua komponen. Nah, ini adalah diagram fase dari eh, kuni. Kuni itu bahasa Latinnya Cu atau kuprum, nikel atau Ni. Ini komposisi berat nikel ya. Ini kita lihat sumbu X ini komposisi berat nikel. Makin ke kanan nikelnya makin banyak. Oke. Tapi makin ke kiri kuninya makin banyak. Jadi kalau ke kanan itu nikelnya 100, kalau ke kiri itu kuninya yang 100. Jadi ini persen berat ya. Berarti kalau misalnya kuninya nikelnya 60, berarti kuninya berapa? 40. Nah, ini kemudian ini temperaturnya. Nah, kalau kita lihat diagram Prism ini adalah peta yang mewakili hubungan antara suhu, temperatur, dan komposisi pada fase keseimbangan yang mempengaruhi struktur mikro. Nanti ada struktur mikro. Nah, kalau kita lihat gambar ini ada namanya fase liquid, cair, dan ini fase padat. Dan ini ada namanya liquidus line, ada lagi solidus line. Apa ini solidus line? Apa itu liquidus line? Kalau kita lihat ini batas antara cair semua dengan agak cair. Kalau solidus line adalah batas antara padat semua dengan agak padat. Itu agak aneh sedikit ya. Dan ini dibatasin oleh dua garis. Ini agak berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi itu satu garis ya. Ini ada dua garis. Nah, masing-masing daerah ini disebut sebagai daerah padatan berbentuk alfa. Alfa itu mikro apa strukturnya. Dan ini antara alfa tambah liquid. Nah, ada campuran alfa tambah liquid. Kalau di sini semuanya adalah liquid. Ya, ada temperatur berapa? Ini temperaturnya dalam Celcius dan ini temperaturnya dalam eh, ya ini Fahrenheit apa ya? Ini Celcius. Oke, temperaturnya di sini sini Celcius ya. Oke, kita lihat berikutnya diagram fase biner sangat membantu dalam memprediksi transformasi fase. Jadi yang dikatakan struktur mikro ini adalah padatan antara kuni dengan tembaga tadi. Kemudian di sini ada namanya campuran. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Istilah-istilah tadi, liquid adalah fase cair, solid itu fase padat, liquid dus line batas mulai membeku ya antara padat dengan cair. Solidus line batas sudah padat semua. Solvus line batas kelarutan. Jadi ini tadi ya ada liquidus line, ada solidus line ya. Solidus line itu batas padat semua dengan agak padat. Liquidus line adalah batas cair semua dengan batas agak cair. Oke, nah, ini istilah-istilahnya. Nah, berikutnya kita bicara namanya batas kelarutan atau solubility limit. Apa itu solubility limit? Contohnya kita akan mencampur garam dengan air. Nah, pasti garam akan terlarut. Artinya apa? Ada limit kelarutan garam pada air. Jadi jumlah maksimum garam atau unsur yang terlarut yang dapat larut dalam unsur lain. Contohnya garam tadi dalam air. Jadi kalau garam dilarut ke dalam air, garam itu disebut sebagai solut. Kalau airnya disebut solvent. Kalau air dengan gula, gula disebut sebagai solut, airnya disebut dalam solvent. Jadi mana yang banyak itu disebut sebagai solvent, yang sedikit disebut sebagai solut. Ya. Sehingga kita campur-campur, maka dia akan tercampur. Campurannya itu yang dikatakan solubility limitnya berapa. Nah, ini makin tinggi temperatur, makin banyak yang terlarut. Ya, dan juga pada tekanan tertentu. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia larut semua, larutan garam, ini jika solut melebihi kurang dari batas limit tadi dia akan larut semua. Tapi jika melebihi batas larut, dia akan terbentuk lagi pasta baru. Contohnya kalau garam sudah larut semua, kita tambah lagi garam, maka pasti nanti berikutnya akan nampak garam yang tidak larut.
Jadi namanya butir-butir garam lah gitu ya. Di batam yang garam yang tidak larut, nah disebut dengan fase kedua. Tadi ada larutan garam, ditambah butir garam. Nah, butir garam ini disebut fase yang berbeda. Jadi disebut fase tadi apa? Struktur kristal yang sama. Jika udah ada benda yang kedua disebut dengan fase yang kedua. Karena apa? Melewatin batas kelarutan. Oke, kita lihat gambar. Nah, ini seperti ini. Ini gambar air dengan gula. Ya, diagram fase air dengan gula. Ini adalah komposisi gula yang sebelah atas, ke atas itu gula, yang di bawah ini komposisi air, ke kiri itu air 100%, makin ke kanan airnya tinggal nol. Ini itu bacanya ya. Ini air 100 gula nol. Ini air 80 gula 20. Dari persen berat ya, bukan persen volume, persen berat. Ini cara membacanya. Kemudian di sini ada temperatur, ini dalam Celcius dan ini dalam Fahrenheit ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya batas kelarutan, namanya solubility limit. Contohnya begini, kalau air 60 gula 40 itu daerah sini kan, maka dia masuk ke air sirup, tapi kadarnya gulanya 40. Atau kadar gulanya 60 40, itu juga masih masuk dalam sirup, masih bisa larut. Tapi ini lebih kental tentunya. Kalau yang di sini, kalau airnya 80 gulanya 20, ini sirupnya lebih cair. Ini semua daerah yang dikatakan larutan gula atau larutan sirup. Nah, kalau kita melebihin batas ini, batas garis merah ini, contohnya kita lihat di sini, ini 70, saya 70 lah yang gampang sih, 70 gula. 70 gula itu sudah masuk ke cairan tambah larut tambah gula. Jadi ini di sini udah mulai gula tidak larut karena melewatin batas kelarutan. Jadi batas kelarutan ini bergantung apa? Temperatur dan komposisi ya, temperatur dan komposisi. Jadi kalau misalnya kita ingin melarutkan lebih banyak, temperatur kita naikkan. Jadi pada temperatur 100 itu batas kelarutannya bisa naik, bisa makin tinggi ya. Tapi kalau kita buat di sini batasnya 100 Celcius, air mendidih gitu kan ya, maka kelarutannya itu adalah 20 80. 80 gula, 20 air. Tapi lebih dari situ tak bisa lagi. Tetap ada eh, larutan bercampur dengan butir-butir gula. Nah, ini dikatakan fasenya dua ya, fase sirup dan fase sirup tambah air apa? Tambah gula gula padat. Oke, ini adalah contoh kelarutan. Begitu juga misalnya air dengan apa tadi? Garam. Jadi mana yang banyak itu yang disebut sebagai solvent. Ini kalau kalau makin eh, garamnya makin banyak ya garamnya menjadi solvent. Atau gulanya jadi solvent. Oke, itu untuk membedakan antara larut, terlarut, dan pelarut. Ya, terlarut itu adalah solut, yang melarutkan adalah pelarut adalah solvent. Itu definisinya penting perlu diingat ya. Ya, solut dan solvent. Ini batas kelarutan adalah apa? Konsentrasi maksimum at- yang terlarut yang dapat larut untuk membentuk larutan padat disebut batas kelarutan. Ini ketipa ya. Oke, disebut sebagai solubility limit. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini dalam bentuk yang uh, mikro gitu ya. Ini contoh yang unsaturated. Unsaturated ini artinya terlarut semua. Ya. Antara misalnya eh, apa namanya tadi gula dengan air. Jadi ininya apa namanya bisa bergantian ya. Nah, ini bisa bisa apa namanya eh, melarut. Ini lebih banyak yang terlarut gitu ya. Kemudian kalau dia jenuh, namanya larutan jenuh.
Larutan jenuh itu artinya hampir masuk ke limit. Ya. Kemudian kalau kita misalnya kita panaskan yang jenuh tadi, yang hampir apa namanya, hampir di limit tadi, misalnya kita panaskan sini, naikkan temperaturnya terus, maka dia menjadi super jenuh atau super saturated. Jadi cairan itu apa namanya, cairan gula tadi atau cairan garam. Kalau kita panaskan, maka garamnya atau gulanya makin banyak yang bisa lari. Tapi kalau kita dinginkan lagi, dia akan nampak gula-gulanya atau garam-garamnya. Ini dikatakan unsaturated, terlarut dengan sempurna, ya. Kemudian saturated sudah jenuh, ini super saturated, super jenuh, ya. Nah, tadi sudah kita katakan fase itu adalah apa? Satu kondisi di mana komposisinya sama dan struktur atomnya sama, ya. Jadi dikatakan homogen, yang memiliki karakter fisik dan kimia yang seragam. Jadi kalau air garam itu satu fase. Tapi air garam tambah garam itu berarti dua fase, ya. Ketika dua fase hadir dalam satu sistem, tidak perlu ada perbedaan sifat fisik dan kimia. Ya, walaupun tadi ada misalnya air dengan garam. Kalau dicampur air garam. Tapi kalau garamnya makin banyak, air garam, ada garam. Ini kan ada dua fase, ya. Sistem satu fase disebut homogen, ya. Sistem terdiri dari dua fase atau lebih disebut campuran atau sistem heterogen. Kebanyakan paduan logam dan dalam hal ini keramik atau polimer adalah heterogen. Nah, kita lihat bahwa dalam logam itu berbanyak fase, bukan hanya dua fase atau tiga fase, tapi banyak fase. Dengan ide tadi apa? Fase itu komposisinya sama dan struktur atom atau kristalnya sama. Nah, itu disebut fase. Nah, berikutnya tadi kita bicara struktur, ya. Nah, struktur kristal, microstructure, ya. Jadi sifat fisik dan khususnya sifat mekanik sering bergantung pada tadi struktur mikro. Seperti kita katakan, struktur membentuk properties, ya kan? Sifat ya, maka sifat tadi membentuk apa? Eh, struktur membentuk apa? Proses membentuk struktur, proses dulu, kemudian bentuk struktur, struktur membentuk sifat, sifat memberikan apa? Performance. Jadi empat ini yang harus kita ingat terus, ya. Jadi sifat fisik dan perilaku mekanik sering bergantung pada struktur mikro, ya. Mikrostruktur pada pengamatan mikroskop langsung menggunakan mikroskopik optik atau elektron. Ini kayak kita lihat kepada apa? Eh, green, green apa? Kristal green gitu, ya. Nah, struktur mikro dicirikan oleh sejumlah fase. Nah, dalam logam, ya, khusus logam. Jadi setiap logam itu kalau kita bikin dalam bentuk cair, kemudian kita bekukan, maka dia akan mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Nampak dari apa? Struktur mikro yang bisa kita lihat di bawah mikroskop, yang kita lihat dikatakan sebagai green structure. Ya. Nah, kemudian kita ada namanya fase keseimbangan, ya. Dikatakan fase keseimbangan jika energi bebasnya minimum di bawah beberapa kombinasi suhu tekanan dan komposisi. Jadi yang tadi gambar tadi itu disebut fase keseimbangan, ya. Dalam pengertian makroskopis bahwa karakteristik tidak berubah seiring waktu tapi bertahan tanpa batas. Sistem dikatakan stabil, ya. Keseimbangan fase dicerminkan keteguhan dalam waktu dalam karakteristik fase suatu sistem. Jadi fase yang cair, ya cair gitu terus menerus selama belum ada perubahan, ya. Contohnya sistem air gula keseimbangannya pada 20 Celcius tadi, ya. Komposisi sirup adalah 60% berat, 65 tambah 35 H2O. Ini dikatakan fase keseimbangan pada 20 Celcius. Betul nggak ini? Kita lihat 65, ya. Kita mundur dulu, ya. Ini, ya, mundurkan dulu. Ini dia. Ya, sekitar ini, ya, fase keseimbangan pada 20. Nah, ini pada 20 Celcius itu adalah 65 gula, 35 air. Ini fase keseimbangan itu satu titik ini, ya.
Jadi pada 20 Celcius keseimbangannya berapa? Pada 40 keseimbangannya berapa? Pada 60 keseimbangannya berapa? Ini disebut sebagai titik, titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu adalah titik-titik sepanjang solubility limit ini. Ya, pada garis batas ini. Itu disebut sebagai titik keseimbangan. Oke. Nah, ya, keseimbangan fase. Nah, ini tadi ya, pada 20 Celcius. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke fase apa tadi ini? Fase air ya. Jadi air itu adalah solid, batu es, liquid uh, berbentuk air, cair, uap berbentuk steam ataupun uap uap gas itu uap air ya. Nah, ini ada batas-batasnya. Kita lihat di sini ada titik O. Titik O ini pada suhu kalau pakai suhu apa namanya suhu nol nampak seperti nol. Pada untuk suhu mutlak kita gunakan suhu Kelvin ya. Pada suhu Kelvin 273,16 atau 0,16 Celcius di sini. Jadi tidak persis nol ya, ada 0,16 Celcius. Pada tekanan berapa? Tekanannya di sini 6,04 kali 10 pangkat 3 atmosfer. Ya, tekanannya ini agak naik sedikit di sini. Nah, sini ya. Ini disebut sebagai titik keseimbangan cair, padat, dan gas. Ini titik keseimbangannya. Ada satu titik ya. Di sini dikatakan sebagai apa? Titik keseimbangan tiga fase. Oke. Dan kalau ditanya titik keseimbangan pada 40 Celcius, sorry, pada tekanan berapa nih? Titik keseimbangan pada 40 Celcius pada tekanan tekanan berapa nih? Di bawah 0,1 atmosfer. Ini ada keseimbangan antara uap dengan air. Ini titik keseimbangan. Jadi garis-garis ini kita katakan sebagai titik keseimbangan antara uap dengan air. Kalau di sini padat dengan cair gitu ya. Kalau di sini uap dengan padat. Kalau kita lihat dari kurva ini, ternyata padat itu bisa langsung menjadi uap. Bayangkan, es tidak mencair tapi langsung menguap. Nah, gimana caranya? Dengan tekanan yang sangat rendah, es bisa mencair, bisa menjadi uap langsung. Oke, ini adalah kurva satu komponen untuk air. Ini kita ulang lagi tadi apa namanya? Eh, Tembaga dengan nikel. Ya, ini ada namanya solidus line, ini liquidus line. Ya, ini temperatur dalam Celcius, ini temperatur dalam apa nih? Ya, ini Celcius saya kita pakai ya. Ini kalau kita zoom ya, ini tadi kita zoom. Nah, ini kita bisa lihat komposisi di sini ya. Ini komposisi Cl, ini komposisi C alpha. Ini adalah batas kelarutan pada padatan dan cairan. Di sini pada komposisi pada padatan cairan dan eh, hampir cair, ya kan? Ini komposisinya di sini. Ini di garis garis apa? B katanya ya. Kalau kita mau hitung berapa bagiannya ya. Kemudian kita lihat mikrostruktur dalam isomor alloy. Disebut isomor, ini contoh tadi ya, nikel dengan apa? Eh, Uni tadi. Jadi kalau ini tadi kita bikin berupa microstructure, nah ini ya. Jadi ini adalah gambar zoom nikel dengan kuni tadi. Oke, kita lihat di sini komposisinya 35 nikel, 35% nikel. Ya. Pada titik A, ini dia akan mencair, ya kan? Pada titik B, nah ini mulai ada butiran-butiran antara apa? Cairan dan padatan. Ini seperti ini. Pada titik C, dia sudah mulai ada cairan ditambah ferrite. Apa? Ya, ferrite, alpha. Jadi alfanya alfa 43.
liquidnya liquid 32. 32 nikel, alfa 43. Ya. Kemudian kalau kita sampai ke D, ini mulai masuk ke padat, makin banyak alfanya. Ya. Alfa sudah 35 nikel, liquidnya 24 nikel. Selebihnya tembaga ya. Gitu. Kemudian kalau sudah masuk ke padat, semua menjadi padat namanya alfa. Alfa nikel. 35% ditambah kuningnya adalah 65%. Ku ya, kuprumnya tembaga 3, 65, nikel 35. Ini menggambarkan apa struktur mikro dari eh, kuning pada temperatur yang berbeda. Ini disebut sebagai isomorph. Jadi iso itu sama, morph itu artinya campurannya, komponennya sama. Jadi kalau kita punya tembaga 65, nikel 35, maka kalau kita cairkan, kemudian kita diamkan perlahan-lahan, maka dia akan membentuk struktur yang berbeda-beda. Ya. Ini disebut mikrostruktur pada garis isobars. Ya. Ini disebut sebagai pendinginan seimbang. Ya. Jadi pada posisi ini kita bisa memeriksa apa perkembangan struktur mikro pada paduan isomorf. Ya. Jadi kita ikutin jalur A, B, C, D, E. Ya, ini dikatakan eh, strukturnya. Nah, berikutnya adalah pendinginan yang tidak seimbang. Nah, pendinginan tidak seimbang seperti apa? Non-equilibrium cooling. Ya, jadi ini eh, kita anikan lagi ya. Ini cair ya, action. Kemudian pada B ada lagi alfa ditambah cairan. Kemudian C ada apa namanya? eh, alfa 40, alfa 46. Kemudian ini juga D bercampur juga. Kemudian E seperti ini. Kemudian F seperti ini bentuknya. Jadi alfanya bermacam-macam ya. Ini kenapa disebut tidak seimbang? Ya, kalau misalnya pendinginan itu cepat, di hampir semua situasi pemadaman praktis, laju pendinginan terlalu cepat memungkinkan penyesuaian komposisi dan pemeliharaan keseimbangan ini. Akibatnya mikrostruktur selain dijelaskan sebelumnya berkembang, beberapa konsekuensi dari solidifikasi non-equilibrium untuk paduan isomorf sekarang akan dibahas dengan pertimbangan paduan 3565. Ini pendinginan dicatat dalam eh, apa namanya tidak apa eh, kalau not equilibrium itu pendinginannya dikatakan cepat ya. Jadi dari cair ke mana ke padat itu dia tidak perlahan-lahan tapi dipercepat. Kalau yang tadi perlahan-lahan maka dia seimbang pendinginnya, kemudian mencairnya atau bekunya itu seimbang. Kalau dia dipercepat pendinginannya, maka dia akan mengalami namanya pendinginan tidak seimbang. Jadi bentuk strukturnya berbeda, ya. Jadi penting bagaimana kita mendinginkan atau memanaskan itu seperti apa. Ya. Kita lihat dalam namanya heat treatment logam, ya. Oke. Nah, ini adalah mechanical properties dari apa namanya isomorph alloy, ya. Jadi ini kalau kita lihat campuran apa tadi, campuran nikel dengan tembaga pada tensalnya, kekuatan tariknya, di sini makin banyak nikel makin kuat, tapi makin tambah lagi nikelnya dia makin lemah. Ya, nikel itu kuatnya pada 60, setelah itu dia turun. Dan kebalikannya adalah mulurnya atau elongasinya. Dia makin banyak nikel, dia makin berkurang daya mulurnya. Tapi makin banyak lagi ditambah nikelnya, dia makin banyak nikel, dia menurun ke mulurnya, makin alot gitu ya. Tapi kalau ditambah lagi nikelnya, dia makin mulur lagi. Nah, ini agak aneh ya. Jadi ini adalah sifat dari campuran nikel dengan tembaga. Oke,
Nah, sekarang kita lihat biner fase untuk apa besi. Ini sudah saya coret. Ah, ini. Besi yang biasa kita, sorry bukan besi ini untuk tembaga dicampur dengan eh, perak, argentum. Ya, tadi diagram fase untuk tembaga dengan nikel, ini diagram fase untuk apa tembaga dengan perak atau argentum ya. Cu itu kuprum, Ag itu argentum. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi di sini kalau ditanyakan berapa fase campuran ini, hitung aja pulau anunya nih pulau-pulaunya ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada enam fase ya. Di perak dengan tembaga itu ada enam fase kalau dicampur ya. Jadi ada alfa, ada beta ya. Ada juga apa namanya? Ada gamma nggak sih? Tidak ada alfa beta saja. Ya. Nah, di sini ada namanya TE. TE itu apa? Eutektik, mudah meleleh. Nah, di sini ada garis eutektik. Garis E ini titik E disebut sebagai titik eutektik. Kemudian ada lagi CE, ya kan? Ada lagi TE, ya, temperatur E, gitu ya. Ini disebut eh, temperatur eutektik. Ini dicampur pada kondisi yang mudah meleleh pada temperatur 779. Nah, ini kita lihat di sini liquidnya di sini ya. Ini semua liquid pada temperatur yang lebih turun ini adalah liquid ditambah alfa, di sini liquid ditambah beta. Kalau di sini semuanya beta, di sini semuanya alfa. Alfa itu akan terbentuk kalau dia banyak tembaga. Beta terbentuk banyak kalau ada banyak perak. Nah, gitu ya. Nah, ini campuran antara alfa dan beta. Alfa itu eh, apa namanya? BCC, beta itu FCC. Ya, alfa dan beta. Nah, ini adalah kurva atau diagram fase untuk campuran tembaga dan perak. Oke. Nah, berikutnya yang paling penting ya, yang perlu kalian ketahui adalah campuran besi dan besi tiga karbon. Besi tiga karbon. Ya, jadi kalau besi itu kita panaskan, maka akan mengalami dua perubahan ya sebelum dia mencair. Pada temperatur ruang, besi itu stabil berbentuk ferat atau disebut besi alfa, mempunyai BCC. BCC itu identik dengan alfa ya. BCC ingat CCC ingat body center kubik ya. Kemudian perat mengalami namanya polimor transformasi menjadi FCC. FCC itu adalah di sini gamma ya, gamma. Alfa gamma pada temperatur 912 Celcius ya. Ada ferat, alfa, gamma itu adalah FCC. Kemudian austenite pada 1394 Celcius, kemudian pada temperatur di mana temperatur FCC berubah balik kembali menjadi BCC. Disebut sebagai D ferrite. Kita lihat kurvanya. Nah, ini ya. Ini keterangannya ya pada temperatur ruang. Ini temperatur ruang ya pada eh, 400 ini termasuk yang sudah padat ya. Padat dia berbentuk apa tadi? Berbentuk ferrite atau alfa. Ada juga namanya F3C disebut cementite. Ya. Nah, ini kalau ini komposisi karbon ya. Karbon yang kita campurkan itu maksimum hanya 6,7%. Nah, ini tidak bisa kalau di karbon ditambah lagi ya tidak tidak berguna lagi ya. Yang paling banyak di sini. Kemudian untuk besi-besi karbon itu hanya di daerah sini ya sekitar 1%. Paling banyak itu besi itu mengandung karbon itu sebenarnya 0,3% di sekitar sini. Di pentingnya besi karbon itu ada di sini. Oke, selebihnya ini biasanya untuk apa namanya aplikasi lain lah ya. Kita untuk engineering biasa ada di sini ya. Maksimum 0,76% ya. Kemudian ini ada titik
727 ini disebut sebagai apa? Eutectic. Ya, kita lihat gambarnya berikutnya. Nah, ini adalah yang paling penting. Ya, kemarin saya bilang yang paling penting itu adalah tensile test, strain sama apa? eh, Stress. Nah, ini juga yang paling penting lagi adalah kurva ini. Kalau bisa kalian hafalkan ini kurva ini, ya, bagus juga. Ya, ini bentuk besarnya. Jadi ini adalah fasenya ada berapa? Kalau kita lihat pulau-pulaunya aja. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada 10 fase. Ingat definisi fase, yaitu yang pulau kosong-kosong ini, yang putih-putih ini, itu adalah strukturnya sama, komposisinya sama. Disebut fase. Ya. Contohnya ini fase yang untuk padatan itu mengandung alfa atau ferat ditambah sementite. Kalau gamma di mana gamma? Gamma ada di sini, austenite. Ya. Kemudian ada lagi delta. Ya. Ini alfa tambah gamma. Ya. Oke, kita lihat gimana cara kita melihat kurva ini. Kita zoom di sini, ya. Kita zoom di sini. Microstructure pada alfa ferat dan austenite. Nah, ini ya. Kalau ferat itu kita lihat di bawah mikroskop seperti ini. Di perbesaran 90 udah nampak ya. Kalau austenite berbeda sangat ya. Jadi kalau ada besi perak, besi austenite itu berbeda. Nah, dalam apa namanya kenyataannya, besi perak itu lebih mudah ditarik oleh magnet. Kalau besi austenite itu agak susah ditarik magnet. Jadi, contohnya stainless steel. Stainless steel itu austenite. Kalau carbon steel biasa itu ferrite. Nah, ada lagi namanya duplek. Duplek itu antara austenite dan ferrite. Nah, dicampur dua strukturnya menjadi super duplek. Kalau stainless dia seperti ini, kalau carbon steel biasa seperti ini. Di bawah mikroskop ya. Nah, kita lihat mikrostrukturnya sekarang. Dalam berapa tadi? Yang tadi di zoom di 0,726 berapa tadi? Kita lihat lagi sebentar. 0,76% karbon. Nah, kita lihat sini. Nah, ini ya, di garis di titik 0,76% karbon, kita tarik isomorfnya. Ya. Kalau kita lihat sini ada gamma, ya, ini gamma, FCC. Kemudian kalau kita dinginkan dengan komposisi yang sama, dia menjadi alfa ditambah cementite. Ini disebut mikrostruktur yang campuran besi. Ya, ini daerah apa? Eutectoid. Ya, komposisinya 0,76% karbon. 0,76% itu aslinya tuh sudah terlalu besar untuk besi-besi, misalnya untuk besi baja, pipa baja, untuk struktur-struktur baja itu sudah terlalu tinggi 0,76. Dalam prakteknya itu maksimum itu 0,3 ya. Kalau kurang dari situ itu lebih bagus ya. Kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Jadi garis-garis ini hitam ini dalam mikroskop itu disebut sebagai alfa, apa BCC. Ada yang putih-putih itu disebut sebagai apa? Sorry, alfa itu yang putih-putihnya, yang pulau-pulau itu adalah cementitnya, F3C. Nah, ini kalau di daerah eutectoid di titik situ ya, titik 0,76. Oke. Nah, kalau kita kurangkan dari titik ini, di titik 0,76 tadi kita ke kiri kan, itu namanya hypo, kekurangan ya, hypo. Ini kita lihat struktur mikro juga berbeda-beda ya. Pada titik C seperti ini. Mau kita dinginkan lagi titik D seperti ini. Makin ke bawah lagi seperti ini. Ya.
gamma, kemudian gamma ditambah alfa, kemudian alfanya makin besar gitu ya. Kemudian setelah dia melewati titik ini, di euktektoid ya, temperatur euktektoid 7 berapa tuh? 723 ya. Ini menjadi apa? F3C yang biru, kemudian ada alpha yang orange gitu ya, ditambah apa namanya pro-eutectoid alpha atau perlite. Ini strukturnya berbeda ya, karena campuran karbonnya tadi berbeda dengan kondisi di bawah 0,76. Jadi besi-besi yang itu yang apa yang kita buat untuk struktur baja untuk pipa itu tergolong hypoeutectoid. Kontennya 0, kurang dari 0,76 ya. Oke, ini ananya cerita ya. Kemudian yang di atasnya itu disebut di atas 0,76 disebut hypereutectoid. Kita lihat lagi strukturnya dari gamma kemudian menjadi tadi alpha malah di sini keluar namanya cemented ya, gamma ditambah cemented atau F3C. Didinginkan lagi. Nah, cemented ini lebih keras ya. Cemented ini lebih lebih keras. Nah, ini karbonnya makin banyak. Besi itu kalau karbonnya makin banyak dia cenderung makin keras karena banyak mengandung apa? Cemented. Ya, nih. Cemented dalam eutectoid ada cemented dalam pro-eutectoid ya. Ini dikatakan pada hyper eutectoid. Nah, maksimumnya berapa? Biasanya kita gunakan maksimum itu sampai 2,14. Ya, maksimumnya sampai sini. Lebih dari situ, ini eh, makin keras ya besinya itu ya. Nah, ini ananya ya. Bentuk apa namanya di bawah apa? Di bawah mikroskop. Nah, jadi dari yang kurva tadi ya, dalam kurva Fe F3C atau A besi besi karbon ya, lalu disebut besi karbida itu maksudnya karbon ya. Jadi ada tiga ada beberapa fase ya, ada 10 di situ. Cuma ada yang penting-penting. Contohnya di sini ada fase alfa, alfa ferrite disebut BCC, gamma austenite itu FCC, dan ada lagi cemented atau intermetallic compound. Iron carbide disebut sebagai cemented atau Fe3C. Nah, berdasarkan basis tadi, ya, maka besi atau ferrous, ya, kalau disebut ferrous itu artinya mengandung besi, itu dibagi tiga klasifikasi, yaitu iron, sebut besi, ini lunak 0,08% karbon, ya. Kemudian baja itu sampai 2,4%, 14% karbon. Kemudian besi tuang, nah ini karbonnya sampai 2,14% sampai berapa maksimum tadi? 6% ya besi tuang. Besi tuang itu artinya biasanya untuk kita apa namanya eh, untuk bagian-bagian mesin itu ada dikategorikan sebagai besi tuang. Ini besi baja ini sebut besi ya. Untuk ini ya untuk jelasnya nanti kalian lihat di YouTube ini ya. Ada dua YouTube nih saya sertakan. Ini kuliah yang dari perguruan tinggi lain tapi bagus buat kalian juga amatin ya. Ada sekitar 30 menit ya. Ini contoh anunya videonya. Nah, ini lebih detail lagi ya dari kuliah ini. Ini. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini adalah kurva tadi dalam bentuk yang lebih berwarna ya. Ini L itu cair, ini gamma tambah cair, ini gamma yang merah gitu ya.
Ini ada delta, ini ada delta tambah gamma, ini delta tambah L. Ini ada berapa, udah berapa nih, berapa pulau dia. Kemudian ada lagi di garis hijau, ini bukan beda fase, tapi beda apa namanya, beda bentuk mikrostrukturnya ya. Ini di garis-garis seperti ini batas-batas ininya ya. Batas apa namanya? Oh, di sini dia pakai 0,83 ya. Tadi kita pakai 0,76 ya. Jadi beda-beda tipis lah ya. Jadi kalau kalian pakai ini, tadi kita pakai 0,76, dia pakai 0,83 ya. Biasanya kita pakai 0,76 bisa ya. Kemudian di sini ada batas lain-lain. Kotak-kotak ini menunjukkan bentuk apa namanya mikrostruktur yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat, kalian cermatin lah ya. Nah, tadi ya. Nah, ini suhu apa namanya? Apa namanya? Tanda-tanda tadi ya. Ada garis A1, garis A3, garis ACF, ada AF dan AC. Ini detail-detailnya ada di sini ya. Oke. Nah, itu adalah apa namanya kuliah kita hari ini. Jadi tugasnya adalah tugas individu, jelaskan arti istilah-istilah yang ada pada kuliah tadi. Kemudian ada video tadi kalian tonton dengan lengkap video tadi ya. Bisa kalian berikan ulasan ya. Kemudian ada apa pertanyaan mengenai beda antara pendinginan seimbang dan pendinginan tidak seimbang. Kemudian mengapa diperlukan C pada besi? Kemudian apa beda stainless dengan apa apa yang membedakan stainless steel dengan yang lain? Berikan ulasan mengenai stainless steel. Nah, ulasan apa yang bisa kalian sampaikan? Apa yang ditambahkan dalam besi sehingga menjadi stainless steel? Kemudian yang enam, nah ini juga penting ya. Jelaskan arti nama kalian masing-masing. Di sebelum UTS, saya ingin lihat apa nama arti kalian masing-masing itu. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahamin. Nanti bisa diulang-ulang lagi video ini ya, untuk kalian lebih memahami dan lebih istilahnya lebih mudah untuk kalian ingat-ingat ya. Kalian ulang-ulang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat sengaja pun tidak sengaja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.